Sadar tak sadar, dalam sebuah organisasi itu seperti satu meja makan besar di tengah jamuan keluarga. Selalu ada yang sibuk merapikan piring, ada yang membawa lauk, ada yang diam saja tetapi tetap makan, dan selalu saja ada satu yang tak tahan melihat sendok miring sedikit atau kuah tumpah setetes langsung ribut, langsung komentar seakan tak bisa hidup tanpa masalah. Dalam hal ini, di ASEAN juga ada satu negara yang begitu, yakni Vietnam. Muin ini emang paling senang bikin keributan dan drama, termasuk di gelaran ASEAN All-Star versus Manchester United. Ternyata ada sebuah siasat terselubung, mungkin Erick Thohir telah menyadari ada sesuatu yang enggak beres. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sesi jumpa pers pada 6 Januari 2025 di kawasan Jakarta Pusat ragil Putri Irmalia. Makanya Erick Thohir tahu apa langkah yang harus dilakukan. Namun negara tetangga lain seperti Malaysia baru menyadari di mana di balik penarikan pemain yang dilakukan oleh FAM ternyata itu bagian dari kesadaran Pak Erick Thohir. Erick Thohir benar-benar telah membuka mata tim-tim ASEAN lain, kini Vietnam dan Malaysia pun jadi makin memanas. Padahal tema dari ASEAN All-Star adalah solidaritas rival satu rumpun. Lantas bagaimana kelicikan Vietnam yang baru disadari Malaysia berkat Erick Thohir? Hiruk pikuk persiapan ASEAN All-Stars muncul badai baru yang tak bisa diabaikan. Setelah FAM alias Federasi Sepak Bola Malaysia tiba-tiba menjadi sorotan karena keputusan kontroversial mereka memicu ketegangan dengan pelatih Vietnam, Kim Sang-sik. Jadi ceritanya semua bermula dari langkah FAM yang secara mengejutkan menarik kembali dua pilar utama timnas Malaysia. Sebuah keputusan yang awalnya kita anggap biasa saja, namun siapa sangka kini menimbulkan gelombang spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara seperti di Vietnam. Keputusan ini disambut dengan kecurigaan dan kemarahan banyak yang menilai FAM sengaja mempersulit langkah sang pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, dalam membangun kekuatan tim. Seolah-olah ada agenda tersembunyi di balik keputusan tersebut, mengaitkan keputusan FAM dengan agenda yang lebih besar, yakni ingin fokus pada gelaran kualifikasi Piala Asia 2027. Di mana Malaysia dan Vietnam yang kini berada dalam satu grup bersama Laos dan Nepal di grup F sama-sama mengincar kemenangan krusial. Mengingat hanya sang juara grup yang berhak lolos langsung ke putaran final. Tak butuh waktu lama, media Vietnam pun ramai-ramai menuding Malaysia bermain curang. Salah satunya dari Danri.com.vn menulis dengan tajam, lebih jauh lagi mereka menuduh seperti ini. Takut kalah dari Vietnam, Malaysia membuat pelatih Kim Sang-sik kesulitan. Federasi Sepak Bola Malaysia tanpa ragu menarik dua pemain kunci dari ASEAN All-Stars demi mempersiapkan duel melawan Vietnam, tulis media Vietnam dalam artikelnya. Mendengar hal ini, Presiden FAM Datuk Joy Hari Muhammad Ayub akhirnya angkat bicara. Ia berdalih keputusan tersebut diambil demi kepentingan nasional yang lebih besar tanpa ada embel-embel sengaja membuat pelatih asal Korea Selatan itu pusing. Kami tidak bisa membiarkan Dominic Tan dan Sergio Aguero memperkuat ASEAN All-Star. Di saat bersamaan mereka punya tanggung jawab membela timnas, tegar Joy Hari dikutip dari malaymain.com. Sementara itu sebuah pernyataan yang keluar dari sang pemain Sergio Aguero justru dengan penuh kebanggaan mengungkapkan betapa bahagianya ia dipanggil memperkuat ASEAN All-Star dalam laga bergengsi melawan Manchester United. Dalam nada kecewa, Aguero berkata, "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya sangat bangga mendapatkan kesempatan membela Asia Tenggara di laga besar ini," ungkap pemain Malaysia tersebut. Sayangnya mimpi itu harus pupus terkubur oleh keputusan federasi yang lebih mementingkan agenda nasional daripada pengalaman langka para pemainnya. Kini prahara ini tak hanya memperkeruh suasana di antara Malaysia dan Vietnam, tetapi juga mencoreng semangat sportivitas yang sejatinya ingin diusung oleh ASEAN All-Star. Ini semua tentu berawal dari keberanian PSSI yang diketuai oleh Erick Thohir, di mana beliau dengan tegas menjadi federasi pertama yang menolak undangan pemain bintang utama seperti Jai Izzez, Ula Romeni,
maupun Tom Haye yang diinginkan Asian All-Star karena musim Liga Eropa telah usai. Hanya pemain lapis 3 layaknya Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam yang pada akhirnya dikirim mewakili. Siasat Kim Sang SIK dicurigai Malaysia. Perlu diketahui lebih dulu, 2 pemain Malaysia yang pada akhirnya ditarik dari Asian All-Star versus Manchester United yakni Dominic Tan dan Sergio Ezequiel Aguero. Dalam pertandingan terakhir menghadapi India mereka dipasang sebagai starter oleh pelatih Peter Klamovski. Maka dari itu, menjelang match day di 10 Juni 2025 menghadapi Vietnam, Harimau Malaya tak ingin mengambil resiko jika kedua pemainnya dimainkan oleh pelatih rival Kim Sang SIK. Bisa saja memaksa Dominic Tan dan Aguero agar keduanya tak maksimal karena dipaksakan, atau bisa juga pelatih Vietnam menganalisa 2 pemain Malaysia tersebut. Setiap kelemahan pasti akan terlihat jelas ketika dilatih secara langsung. Mungkin ini yang dikhawatirkan oleh pihak Malaysia karena Vietnam memang rawan bermain licik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar terbaru mengenai pencarian direktur teknik dengan Simon Tahamata masuk sebagai salah satu nama yang mencuat. PSSI telah mencari direktur teknik sejak Januari lalu, dengan Erick Thohir sempat mengatakan bahwa perkiraan pengumuman adalah pada Februari 2025. Namun, Erick baru menemukan Jordi Crauyff sebagai penasihat teknis untuk membantu Patrick Kluivert selaku pelatih kepala timnas Indonesia. Calon Dirtek PSSI ternyata bukan orang sembarangan. Simon Tahamata ternyata seorang keturunan. Salah satu tugas Crauyff juga mencari direktur teknik untuk PSSI, dan Simon Tahamata menjadi salah satu yang dikaitkan. Tahamata sudah menganggur sejak meninggalkan Ajax Amsterdam pada tahun 2024 lalu, dan media Belanda, Voetbal Premier, belakangan mengabarkan bahwa mantan pemain timnas Belanda tersebut sudah memiliki 3 tawaran. Salah satu di antaranya adalah untuk kembali dari Ajax, namun tidak diungkapkan apakah sosok berdarah Maluku itu mendapatkan tawaran dari PSSI. Saat ini, Tahamata tengah mempertimbangkan 3 tawaran konkret, tetapi kolaborasi dengan Ajax tetap menjadi pilihannya, ulas Voetbal Premier. Pada Selasa, 29 April 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara kepada media, termasuk soal mencari dirtek baru. Namun, Erick belum bisa menyampaikan secara detail dengan berkata singkat, "Ya masih nyari, sabar," katanya. Sebelumnya, pada 11 Maret 2025 lalu, Jordi Crauyff membeberkan bahwa kriteria untuk menjadi direktur teknik PSSI adalah seseorang yang memiliki pengalaman di berbagai negara. "Saya pikir itu harus dipercayakan kepada seseorang yang punya berbagai pengalaman dengan berbagai negara dan berbagai strategi," kata Crauyff pada konferensi pers perkenalan dirinya. "Saya pikir juga itu adalah suatu keharusan agar orang itu bisa bekerja bersama dengan pelatih tim nasional dari berbagai level dan dari sana membangun struktur tepat yang membantu yang sudah ada sekarang," tambahnya. "Syarat lainnya adalah untuk mereka yang mampu mendesain strategi untuk menentukan arah timnas Indonesia. Saya pikir itu sangatlah penting untuk benar-benar mendesain strategi untuk tahu kemana tepatnya kita ingin pergi dan bagaimana untuk meraihnya," tambahnya. "Jadi itu sangatlah penting untuk memiliki seseorang yang punya pengalaman di luar negeri, berpemikiran terbuka, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap setiap budaya yang berbeda," kata Crauyff.